Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita semua bisa kembali berjumpa dan bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Serang? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada tahun ini masih melakukan pembelajaran secara online atau secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tentu kita semua harus senantiasa menjaga diri kita dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menjalankan 3M. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, meskipun itu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tentu kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Tetapi yang namanya belajar tidak kenal tempat dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan proses belajar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Dan kapanpun waktunya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, marilah kita tetap bersemangat mencari ilmu, belajar, terlebih belajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan bagaimana kita bisa menulis Al-Quran atau menulis lafaz Al-Quran dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din", yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pokok pembahasan pada pelajaran BTQ hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kaidah Imla menulis tulisan Arab. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut.
Nanti akan ada sesi latihan, teman-teman siapkan pulpen dan kertasnya untuk nanti latihan imla bersama. Pengantar imla. Yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Ada 28, lam alif tidak dihitung karena lam alif ini tersusun dari dua huruf lam dan alif. Ada dari alif sampai ya, teman-teman harus hafal bentuk hurufnya seperti apa. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, zal, zal, ro, za, sin, shin, shot, dot, to, zo, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ini harus hafal bentuk-bentuknya. Alif seperti apa, ba seperti apa, ta seperti apa, sa seperti apa, jangan sampai ketukar-ketukar. Ain seperti apa, goin seperti apa, sin, shin, jangan sampai ketukar, kaf, lam, jangan sampai ketukar. Selanjutnya bentuk huruf. Bagaimana penulisan huruf di awal dan di tengah dan di akhir? Bagaimana? Kalau alif di awal seperti ini, di tengah tidak bisa, alif di akhir seperti ini ya. Teman-teman harus memahami ini. Kemudian ba, ta, sa ini hampir sama. Ba titiknya 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas. Ini teman-teman harus hafal. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai ketukar. Hampir sama penulisannya di depan, di tengah, dan di akhir. Nah, giginya 1, titiknya. Giginya 1, titiknya di atas. Giginya 1, titiknya di atas. 3, 2, 1. Seperti itu. Kemudian jim, ha, kho hampir sama. Diambil kepalanya saja. Kemudian di tengah juga diambil kepalanya saja. Bedanya jim titiknya di bawah, ha tidak ada titiknya, kho titiknya di atas. Jim, ha, kho. Seperti ini. Zal, zal, ro, za. Nah, ini hampir sama juga. Ini zal, zal. Bedanya titik aja, bentuknya sama. Dal tidak ada titiknya, zal ada titiknya. Di tengah tidak bisa, di akhir seperti ini. Ro, za juga di akhir seperti ini. Kemudian sin, shin. Nah, titiknya 3 untuk shin di atas. Giginya ada 3, 1, 2, 3 seperti ini. Di tengah seperti ini tulisannya, di akhir seperti ini. Kemudian shot. Di awal seperti ini, di akhir seperti ini, di tengah seperti itu. Dot hampir sama dengan shot, bedanya ada titiknya. Kemudian ada to dan zo hampir sama juga, bedanya ada titik dan enggaknya. Kemudian di depan tulisannya seperti ini, di tengah seperti ini, zot di akhir seperti ini. Ain penulisannya seperti ini, ain seperti ini ya, kepalanya atas ini yang diambil. Kemudian goin tulisannya seperti ini ya. Kemudian ada titiknya di atas, di tengah seperti ini tulisannya. Ini lincip ya, yang depan ini lincip. Kemudian di akhir seperti ini, kepalanya berbeda dengan jim, ha, kho. Jadi kepalanya seperti ini. Kemudian fa dan qaf hampir sama buletannya. Bedanya titiknya 1 dan titiknya 2, fa dan qaf. Di tengah hampir sama, di akhir hampir sama, cuma ekornya kalau fa agak panjang, qaf pendek. Kaf tulisannya seperti ini, seperti huruf Z. Lam di tengah seperti ini. Mim, non hampir sama kayak ba. Kemudian waw di tengah tidak bisa, ha seperti ini. Hamzah. Nah, hamzah kalau di depan di atas alif, di bawah alif. Di tengah tidak bisa, kemudian di akhir ada di atas alif, di bawah alif. Masuknya di tengah ini adalah disambung ya, disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya. Nah, ini nggak bisa, maka dia berdiri sendiri. Ya, seperti ini ya. Ya, nah, seperti ini. Titiknya 2 di bawah hampir kayak ba. Sama kalau ba titiknya 1, kalau ya titiknya 2. Seperti ini. Kalau di akhir seperti ini, kayak ada ekornya seperti ini. Ini penulisnya teman-teman, ini penulisannya teman-teman harus menghafal letaknya huruf di depan seperti apa, letaknya huruf di tengah seperti apa, letaknya huruf di akhir seperti apa. Teman-teman harus hafal. Kalau menurut teman-teman ini terlalu cepat, nanti bisa diulang-ulang videonya sampai teman-teman paham. Kemudian selanjutnya ada beberapa huruf ya, ada 7 huruf ya, ada 7 huruf yang tidak bisa digabung. Alif, hamzah, waw, dal, zal, ro, dan za. Yuk kita latihan langsung. Siapkan kertasnya dan pulpennya. Syaratnya yang pertama, teman-teman siapkan pulpen dan kertasnya. Kemudian simak dulu kata-kata yang akan saya bacakan ya. Simak dulu kata-kata yang saya bacakan. Saya akan membacakan 3 kali. Teman-teman tidak boleh menulis dulu. Sebelum ada perintah silahkan ditulis. Seperti itu. Kemudian nanti di akhir kita koreksi bersama, tandai mana yang salah, tanyakan apabila teman-teman mendapatkan kesulitan atau ada materi yang kurang paham. Tulis kesusahan kalian di kolom komentar. Seperti itu. Nanti insya Allah kita akan membahas di video selanjutnya apabila video ini mendapat respon yang baik dari teman-teman semuanya. Itu.
Oke, yang pertama silahkan disimak. Kitabun. Dengarkan terlebih dahulu. Kitabun. Sekali lagi, dengarkan. Kitabun. Silahkan ditulis. Ya, cukup. Selanjutnya, yang kedua, qalamun. Dengarkan. Qalamun. Sekali lagi. Qalamun. Ya, silahkan ditulis. Ya, cukup. Selanjutnya, yang ketiga, kurrosatun. Kurrosatun. Jangan ditulis dulu. Kurrosatun. Ya, silahkan ditulis. Ya, cukup. Selanjutnya yang keempat, dengarkan. Jangan ditulis dulu. Komisun. Dengarkan. Komisun. Jangan ditulis dulu. Dengarkan sekali lagi. Komisun. Ya, silahkan ditulis. Cukup. Selanjutnya yang kelima. Dengarkan baik-baik. Maktabun. Dengarkan. Maktabun. Jangan ditulis dulu. Dengarkan. Maktabun. Silahkan ditulis. Ya, cukup. Mari kita koreksi. Betul apa? Nah, bagaimana dengan materi yang sudah kalian simak dan dengarkan? Kira-kira menurut kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari materi hari ini yang sudah disampaikan dalam tayangan video tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan.
Ya, atau bisa mengirimkan jawabannya pada grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh Bapak, atau bisa dijawab melalui akun e-learning masing-masing. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat rangkuman. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Bapak tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua, siswa-siswiku yang berbahagia, untuk rajin-rajinlah membaca Al-Quran di rumah kalian masing-masing setiap hari dengan didampingi oleh orang yang mengerti bacaan Al-Quran dengan baik. Bisa guru mengaji kalian atau orang tua kalian yang mengerti bacaan Al-Quran dengan baik. Karena sesungguhnya kita belajar BTQ untuk diterapkan saat kita membaca Al-Quran, agar ilmu yang kita dapatkan dari madrasah yang kita cintai ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa khatmul Quran. Semuanya sudah hafal kan? Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jangan lupa subscribe ya rabbal alamin. Disempurnakan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan yang Bapak lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.